Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali toleransi kebablasan yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku paling toleran. Padahal banyak video-video pendeta yang kemudian merendahkan syariat Islam, melecehkan syariat Islam, mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Kemudian di antara mereka ada yang mengaku-ngaku mantan orang Islam, kemudian menyalah-nyalahkan agama Islam. Bahkan sudah ada pendeta yang kemudian menjadi tersangka. Akan tetapi mereka masih saja mesra dengan orang-orang Kristen. Bahkan mereka yang mendatangi gereja, na'udzubillah min dzalik. Masih hangat video larangan kaum muslimin mengadakan acara buka bersama. Meskipun disebut larangan itu hanya berlaku sebatas ASN. Akan tetapi secara logika tidak ada bedanya acara buka bersama antara ASN dan bukan ASN. Kecuali dengan alasan tidak boleh mengadakan acara buka bersama memakai uang negara. Akan tetapi kita skip dulu peraturan yang cukup kocak tersebut. Memang ini aturan yang cukup kocak. Dan lebih kocak lagi, sekarang beredar dan viral video orang-orang dari kelompok Islam yang menamakan diri mereka sebagai Gus Durian. Mereka melakukan acara buka bersama, mengadakan acara buka bersama dengan orang-orang Kristen. Bahkan sampai sholat pun di dalam gereja. Kemudian dialog masalah arti puasa bagi Islam dan Kristen menurut definisi mereka masing-masing. Kita simak videonya. Buka puasa bersama Kristen dan Islam di gereja. Kalian tahu gak sih, kalau Ramadan tahun ini baik Kristen dan Muslim sama-sama berpuasa, yaitu puasa Prapaskah dan puasa Ramadan. Dan hari ini teman-teman Kristen beserta Gus Durian Mojokerto mengadakan buka puasa bersama yang kita awali dengan bagi-bagi takjil terlebih dahulu. Monggo. Nah, ya. Setelah itu kami buka puasa bersama, yaitu soto yang disediakan dengan penuh nikmat. Tidak lupa salah satu ruangan gereja dipakai untuk sholat oleh teman-teman muslim selesai berbuka puasa. Setelah berbuka, acara dilanjutkan dengan dialog antara Kristen dan Islam untuk mengenal lebih jauh bagaimana arti puasa bagi kedua agama. Melalui dialog ini, baik Kristen maupun Islam jadi dapat mengenal dogmatika dari tiap agama dan tentu saja dapat saling memahami satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi video yang sudah kita simak, kegiatan acara buka bersama yang dilakukan oleh kelompok yang kocak Gus Durian dengan orang-orang Kristen di gereja. Kita maklum seandainya kegiatan tersebut dilakukan karena kejahilan mereka. Karena bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang jahil murakkab, tidak tahu aturan-aturan syariat Islam. Dan kita merasa kasihan kepada mereka yang melakukan perkara tersebut. Mereka itu adalah korban fatwa-fatwa kiai-kiai mereka yang sesat dan menyesatkan. Mereka tidak paham bagaimana aturan-aturan dan hukum di dalam syariat Islam mengenai masalah kapan dan siapa seseorang yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam gereja. Bagaimana hukum sholat di dalam gereja. Dan lebih-lebih dialog hikmah ibadah puasa antara Islam dan Kristen. Ini kegiatan kocak. Kegiatan yang sebenarnya menunjukkan kejahilan. Tidak akan mungkin sama syariat Islam dan syariat orang kafir. Bagaimana Islam bisa berjaya, kemudian menjadi pemimpin bagi peradaban manusia, kalau pemahaman tentang Islam tersesat begitu jauh. Semoga masih ada kiai-kiai mereka yang baik pemahamannya, kemudian mau meluruskan kesesatan-kesesatan yang seperti itu. Meskipun kecil harapan, akan tetapi masih berharap mudah-mudahan masih ada kiai yang masih bisa meluruskan mereka. Karena kiai-kiai mereka yang lurus biasanya akan disingkirkan dan ditentang oleh mereka sendiri. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah kepada mereka untuk mau mempelajari dan mengamalkan syariat Islam ini dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sebagai seorang muslim datang ke tempat ibadah Nasrani gereja untuk melayat keluarga yang meninggal atau untuk menghadiri acara pernikahan ritual dalam agama dan kepercayaan mereka, Yahudi dan Kristen? Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu sekalian, kita punya syariat yang mengatur ya. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan sebenarnya agama Islam perintahkan. Tapi Islam punya batasan-batasan. Misal gini, boleh nggak saya berbakti dengan ibu ayah saya yang Nasrani atau Yahudi? Atau Hindu atau Buddha? Atau ateis? Boleh nggak saya berbakti pada kedua orang tua saya? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Bakti. Tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, mendoakan supaya dapat hidayah. Memang begitu Allah suruh. Ya? Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga saya non-muslim? Boleh. Malah dianjurkan. Datang kalau diundang, ya. Kalau dia lagi sakit kita jenguk, dia lagi butuh kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, gitu kan? Itu jadi dibolehkan. Boleh nggak saya berteman sama non-muslim? Boleh nggak saya berbisnis, bisnis sama orang muslim? Boleh semuanya, tidak ada larangan. Cuman ada poin yang diingatkan, kecuali dalam ibadah mereka. Itu penting, dalam ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya, teman-teman kita minta, ayo kita nyumbang, sebarin Injil, sumbang duit. Memang kita nggak ikut di situ. Karena memang itu ritual mereka. Jangan ikut-ikutan dalam ritual. Khusus dalam ritual, Allah bilang, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya ajaran, kami punya ajaran. Sudah, masing-masing. Tapi yang lain, muamalah, bakti sama orang tua, bantu orang, jenguk semua orang sakit, segala macam bantu. Saya kemarin subhanallah jalan di LA sama teman-teman panitia. Terus ada rupanya orang-orang miskin ya, orang non-muslim minta-minta. Tadinya dia nggak mau kasih. Saya bilang, kenapa nggak dikasih, akhi? Hai, orang minta-minta, ya harus dikasih. Walaupun orang non-muslim, kasih mereka. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya. Kita tidak tahu, kan gitu. Bantu. Dan tidak ada salahnya kalau kita bantu. Ini saya sarankan jemaah saya di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat orang miskin nih, supaya kantong sedekahnya selalu ada, ambil alamatnya, tahu di mana, apa pekerja, apa yang dia butuhkan, penuhi. Siapa tahu dengan begitu dia jadi bisa kita titipin buku agama, kita bisa jadi penyebab hidayahnya, ya kan? Karena hidayah dibutuhkan bagi orang yang belum mendapatkannya. Kalau orang sudah dapat hidayah, dia nggak perlu, kan gitu. Artinya memang dia butuh petunjuk, maka harusnya kita bantu. Walaupun orang non-muslim, yang penting jangan bantu ibadahnya, itu saja. Jangan sebarin Injil, jangan bantu gereja, itu nggak boleh. Ya, itu penting ya. Termasuk hadir dalam acara ritual, jangan hadir dalam ritual. Dan perlu kita punya prinsip, jelaskan. Yang Islam agama saya bolehkan ini, yang ini tidak boleh. Begitu memang, jelasin, gitu kan. Nah, ini penting. Nah, sekarang kalau ada kerabat kita, orang non-muslim, sebelum meninggal, lagi sakit, lagi butuh, kita bantu, jenguk. Tapi kalau meninggal dan ada ritual, jangan hadir di ritualnya. Ritual, kayak nyanyi-nyanyinya, apa segala macam, jangan hadir. Tapi kita setelah itu, baru kita menyebutkan apa ya, apa saja itu tidak ada masalah. Tapi jangan di ritualnya. Ya. Jadi pernah begini Bapak Ibu sekalian, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, pernah ada satu orang Quraisy diutus oleh orang-orang Quraisy mengatakan begini, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu? Ya, sehari kamu sembah Tuhan-Tuhan kami, ikuti ritual-ritual kami. Kalau kita zikir-zikir, wirid-wirid, ikutin. Sehari kami ikut kamu. Adil kan? Sehari kami ikut kamu, kamu sehari ikut kami. Apa kata Nabi SAW? Tidak bisa. Bagaimana saya bisa sembah berhala nih? Gak mungkin. Teman-teman kita Nasrani sekarang itu bukan cuma sekedar menyembah Nabi Isa. Sudah patung yang ditaruh. Patung yang diajak ngomong. Kan ini masalah juga ya. Menyembah Nabi Isa saja itu sudah jadi tanda tanya. Kan gitu. Muslim menyembah Allah. Esakan Nabi Isa adalah Nabi. Kita pun seorang Muslim kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, dia kafir. Nggak boleh. Harus kita yakini masalah itu. Tapi dia murni Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam, diciptakan dari tanah kemudian jadilah manusia, gitu kan? Allah yang menunjukkan kemahakuasaannya di situ.
Jadi teman-teman sekalian, kita harus fahamin di sini, kalau masalah ritual ibadahnya tidak boleh. Tapi kalau yang lainnya, nggak ada masalah. Kita boleh toleransi dalam masalah ini. Jadi perlu digarisbawahi ini ya, Allah alam. Kalau ada yang saya lupa tadi kata-katanya mungkin mohon dimaafkan.